Oke, masih di apa kita membicarakan mengenai diet dan eh, ngurusin badan ya. Nah sebenarnya sih kita mulai harus berubah tuh namanya ngurusin menjadi hidup lebih sehat gitu ya. Nah untuk hidup lebih sehat memang tantangannya banyak gitu, apalagi seperti saya suka banget makan dan makannya mau kapan aja dan saya makan semuanya Indomie, bakso dan sebagainya. Nah, itu adalah godaan semua gitu. Nah, tapi bagaimana Anda bisa eh, apa switch ke hidup yang lebih baik itu pada saat Anda mengerti ilmunya gitu, ilmu dari eh, hidup sehat gitu. Nah, tadi kita udah di video sebelumnya ya, kita udah bicara mengenai keto ya, keto dan intermittent fasting. Nah, dua hal ini memang sangat krusial gitu di saya pakai di bulan pertama. eh, Pengalaman ya, saya berbicara pengalaman dengan melakukan yang tadi aja gitu di 10 hari pertama seperti itu. Nah 10 hari 20 hari kedua, jadi selama akhirnya 1 bulan ya. Nah 1 bulan itu yang saya lakukan, saya tambahkan mulai menggeser nih step by step dari yang hanya 14 sampai 16 jam puasa itu menjadi konsisten. Nah, jadi sebenarnya nggak ada hal-hal yang terlalu spesifik yang harus dilakukan. Wah, resep keto kita ini kan semua enggak. Lucu ya. Kalau Anda mau tahu apa yang saya lakukan di 10 hari pertama, waktu memulainya lebih lucu lagi. Oh, saya mesti makan protein yang banyak untuk menggantikan karbohidrat. Apa yang saya lakukan? Saya beli KFC 2, gitu saya makan. Saya nggak ngitung itu kulit dengan tepungnya ya. Wah udah makan aja. Gitu. Tapi saya bisa kuat gitu ya. Eh, Pada saat kita mulai, kadang-kadang kita nggak usah terlalu hitung-hitungan mengenai kalori atau asupan. Kita mulai aja. Nah, kalau kita bicara tentang keto, yang kita menggantikan karbohidrat dengan protein gitu. Nah, itu yang saya lakukan ya simpel banget dan bukan hal yang Anda harus, ya Anda boleh praktekin atau kalau nggak bisa ya minimal lakukan aja gitu. Nah, kan 10 hari pertama saya udah bisa nih skip nasi ya gitu ya. Nah, di 10 sampai 20 hari kedua, nah saya udah mulai intens nih. Oh, jadi saya melebihkan apa sih gitu. Makan tempe, makan telur, makan tahu. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak mahal ya gitu. Kalau kita pesen tempe kan paling di warung ya 2.000 gitu, tempe goreng gitu. Nah, mungkin ada yang berpendapat oh, kita harus healthy nih, jangan digoreng, jangan di ini. Ya silakan sih gitu. Tapi menurut saya gitu untuk memulai sesuatu kita nggak perlu kondisi yang super uh, ideal gitu. Kita mulai aja makan tahu goreng ya makan aja. Telur dadar yang gorengnya dengan minyak yang itu kan nggak ideal tuh. Nah, kita sih ngejarnya lebih ke protein dulu untuk menggantikan karbohidrat gitu. Nah, itu tidak ideal. Saya tidak bilang itu adalah recommended untuk Anda. Dan jangan jangan mungkin ada yang nonton ini dokter terus wah itu nggak bagus gitu. Ya, saya sih tidak tidak bicara mengenai medisnya dulu ya, kita memulai aja dulu gitu, nanti kita perbaiki sedikit setelah sebulan kita mulai geser. Nah pada saat Anda udah mulai lupa dengan karbohidrat, dengan nasi, dengan mie gitu atau makan bakso, ya Anda mulai terbiasa nih gitu ya, yang tadinya kan kita makan berapa nih, 3 kali sehari ya. Nah pada saat
Anda udah mulai melakukan intermittent fasting di jam yang tadi, misalkan jam 11 itu Anda sarapan, terus jam 1 Anda makan. Nah, ini bisa Anda gabungin di jam 12 untuk makan siang gitu. Makan siangnya sedikit, nggak banyak aja, nggak apa-apa. Yang penting dilebihkan dari sisi tadi ya, proteinnya gitu. Begitu proteinnya full, cukup, Anda nggak kelaparan gitu. Jadi kalau diet yang kelaparan itu kasihan, akhirnya adalah dia craving gitu, jadi kepengen makan terus, akhirnya nggak jadi diet gitu. Mendingan laparin hajar gitu makan. Kita cara geblek lah gitu, atau geblek lah, terserah, sementara gitu, untuk adjusting, untuk menyesuaikan gitu ya. Jadi kebanyakan orang harus tahu semua hal, persiapkan semua hal, persiapkan catering baru mulai. Enggak, apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan aja gitu. Misalkan, oh kalau saya doyan ngopi, kopi susu, cappuccino gitu, itu gimana? Minum aja. Misalkan sehari minimal 3, nah mulailah kurangin gitu kadarnya. Yang penting ya, di video sebelumnya kan udah ada ya mengenai ngurangin gulanya dulu gitu, terus akhirnya jadi cuma kopi susu tanpa gula, pahit. Nah, Anda udah mulai bisa, nah mulai ilangin tuh susunya gitu. Dan saya sebenarnya sampai saat ini masih minum kopi susu nih, contoh. Nah, gitu. Cuma bukan jadi fokus utama. Banyakin air putih itu lebih baik gitu. Dan ya itu dia. Oke, jadi di 10 atau 20 hari kedua, ya itu yang dilakukan. Nah, pada saat saya sudah melakukan ini secara konstan gitu, tubuh mulai adjusting gitu. Nah, yang pertama kali keluar dari badan Anda itu bukan lemak hilang gitu. Lemak akan dipakai kan di tubuh, tapi apa yang hilang? Air gitu. Anda jadi lebih sering ke belakang ya, buang air kecil gitu. Buang air besar iya, tapi tidak sebanyak buang air kecil. Nah, biarkan aja gitu, lakukan aja gitu, dan nikmatin aja, itu proses gitu. Nanti pada saat di hari ke-30, kalau Anda nggak percaya, Anda coba nimbang gitu. Nah, saya orangnya penasaran, nggak bisa melakukan yang nunggu nanti. Saya tuh nimbang tiap hari, makanya ada daftarnya gitu. Saya masukin 2 hari atau 3 hari sekali lah di data untuk ngecek apakah saya benar atau salah. Nah, Anda boleh lakukan benar atau salah gitu, tapi nggak usah takut naik turun naik. Nanti tahu-tahu naik gitu, terus tahu-tahu turun. Tenang aja. Kita mau bicara long run ya, jangka panjang, bukan hanya satu kali aja gitu. Dalam sebulan kita nyusut terus sudah selesai. Oke, mungkin di video yang kali ini hanya sampai sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin di video selanjutnya ya.